Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 hari Rabu, saya akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Gusti Kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Baginda Sayyidina Ali Karamul Wajah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar menjadi berumur hidup sehingga tercapailah kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat dalam membina hubungan kepada Allah SWT dan hubungan kepada sesama manusia. Jadi kuncinya orang itu kalau ibadahnya sudah benar, kemudian hubungan sesama manusia benar, insya Allah tidak mungkin katakanlah tidak bahagia, tidak selamat, tidak mungkin. Termasuk yang akan saya bahas tentang lesan. Tapi nomor satu memang hubungan kepada Allah SWT. Apa? Hablum minallah itu artinya apa? Sholat. Sholat itu pun kuncinya. Jadi artinya kalau tanpa sholat ya memang semuanya menjadi batal. Menjadi batal artinya semua amalan pahalanya itu tidak diterima sampai akhirat. Tapi bagaimana dunia? Di dunia mah Allah punya ar-Rahman. Contoh orang tidak pernah sholat, tidak apa, tapi dia dermawan, tetap Allah memberikan kebaikan di dunia. Cuma sampai akhirat yang tidak sampai. Tapi kalau itulah rahmani Allah. Jadi ada orang sholat tapi katakanlah dia paling jahat, itu langka. Kenapa? Karena itu firman Allah. Barang siapa sholatnya benar, itu pasti tanha anil fahsya'i wal munkar, pasti tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau istilahnya sholatnya benar, tidak mungkin orang itu menjadi jahat. Karena itu sudah firman Allah, itu tidak mungkin. Jadi insya Allah makanya pertama menjaga hubungan pada Allah, makanya kita menjaga sholat. Terus itu menjaga hubungan sesama manusia. Dari lesan. Nah, ini hadisnya demikian. Yani wahai Ali, ma khalaqallahu, ma tidaklah khalaqallahu, Allah menciptakan fil insani di dalam diri manusia. Afdalu, yang lebih utama mina lisan, kecuali adalah lisan. Jadi Allah itu menciptakan bagian tubuh kita yang paling utama itu adalah lisan. Ini hadis dari Nabi. Bihi, dan yang dengan lisan tersebut yadkhulul jannah, orang itu bisa masuk surga. Ya, contoh mohon maaf seperti saya tiap pagi memberikan kebaikan ini, bisa masuk surga karena mengajak kebaikan. Kenapa? Setiap nanti ketika Bapak Ibu semuanya baca ini, alhamdulillah semuanya mengamalkan, saya akan dapatkan pahala dari setiap amalan Bapak Ibu semuanya. Jadi artinya sesungguhnya perbuatan baik itu tetap untuk diri kita sendiri. Seperti saya begini, yang untuk saya sendiri, tidak untuk siapa-siapa. Cuman karena sifatnya katakanlah menyampaikan kebaikan, berefek kepada orang lain. Kemudian wa yadkhulun nar, dan dengannya bisa masuk neraka. Contoh mengumpat, dia katakanlah ungkapannya mohon maaf yang kebinatang itu kan rata-rata tidak semuanya, rata kan masyarakat kita sini kan mohon maaf artinya. Jadi apapun keluarnya itu mohon maaf, kalau di Jawa itu mohon maaf itu ya sama yang kata kaki empat itu, sini juga sama-sama. Itu ungkapan kayak menjadi ungkapan yang sifatnya katakanlah latah, itu jangan sampai. Makanya kalau kita enggak latahnya mohon maaf yang kebinatang itu, otomatis nanti mohon maaf sama mau meninggal pun pas karatul maut bukannya astagfirullah malah munculnya yang itu nyata. Nanti bisa Bapak buktikan. Jadi kematian kita itu adalah cerminan daripada kehidupan kita, termasuk nanti akhirat alam kubur ya cerminan kehidupan kita. Kalau sehari kita baik, insya Allah sama di alam kubur kita baik. Jangan sampai latah yang jelek. Fasjunhu, maka jagalah. Fa'innahu, maka karena sesungguhnya fa'innahu, maka sesungguhnya yang namanya lesan itu kalbun, seperti anjing. Yang apa? Akur, seperti anjing gila. Jadi lesan itu memang benar kalau bisa liar seenaknya. Makanya kalau di
media sosial itu bicara, memang termasuk tidak hanya termasuk Ustadz Kiai pun kalau udah di atas podium itu kan nggak terkontrol ya. Bicaranya karena ditepuk tangan, kemudian kalau kata bapak saya orang itu udah di atas roda, di atas itu pasti rata lupa daratan. Makanya suruh mencegah, maka kata Nabi fasjunhu, maka jagalah lesan. Makanya kalau saya mengajar sebentar saja biar nggak kesana kemari. Makanya sebentar tapi intinya itu tidak usah membahas yang lain. Rata-rata kalau mau maaf Ustaz Kiai itu kalau udah terkenal balik itu kalau udah bicara akhirnya kesana kemari sampai kadang menjelekan orang lain di depan umum itu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kasus dan sebagainya, itulah bahayanya lesan. Bisa masukkan surga, bisa masukkan neraka. Karena seperti apa? Seperti anjing di gila. Dan yang terakhir, larangan melaknat. Jadi lesan ini tidak boleh melaknat. Jangan sampai lesan ini digunakan untuk melaknat. Ya ani wahai ani, la tal'an, la jangan, tal'an janganlah melaknat. La janganlah tal'an melaknat. Musliman seorang muslim atau manusia. Wala dan jangan dabah itu binatang melata. Sampai binatang melata pun artinya berarti termasuk anjing, kucing pun tidak boleh dilaknat, apalagi disiksa, apalagi ditendang, tidak boleh. Kalau diusir nggak apa-apa, contoh kucing meong gitu mengganggu telinga kita, mengganggu keadaan itu boleh diusir. Tapi kalau nggak boleh kita tendang, pukul pakai batu tidak boleh. Kenapa? Ada lanjutannya. Fatarji'u maka akan kembali. Laknat itu kepada alaika, kepada kamu. Jadi kalau kita melaknat, menyiksa anjing kucing apalagi manusia akan kembali kepada diri kita. Ini ada hadisnya, bukan karangan. Jadi makanya kata orang jangan begitu, nanti balik ke kamu memang nyata. Jadi apapun akan kembali ke kita. Ini hadisnya. Walaikat dan jangan biarpun binatang melata pun kodok, gagal. Dan kalau yang boleh dibunuh itu ular. Kalau ular itu memang ketemu harus dibunuh atau ular itu. Jadi itu memang berdasarkan mana memang berbahaya kalau ular itu. Kedua apa? Cicak. Cicak itu kalau ketemu memang, tapi sunahan sekali pukul harus mati. Sunahnya dipukul sekali harus mati. Kenapa? Itu Allahu a'lam. Secara ilmu cicak ini yang mengkhianati kanjeng Muhammad dan mengkhianati Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat Nabi Ibrahim itu katakanlah dibakar sana Namrud, yang menyalakan api itu dengan ininya cicak. Jadi tiupannya cicak itu. Makanya kalau saya dipukul tapi harus sekali pukul baik. Tapi kalau berkali-kali kasihan menyiksa. Harus sekali pukul. Kalau berkali-kali pukul tidak boleh menyiksa. Kemudian ular itu kan memang jelmaan apa? Setan. Itu ada hadis yang lain sampaikan. Jadi ular itu jelmaan setan. Makanya ular itu abadi. Ular itu kalau nggak dibunuh kan abadi. Ular itu nggak pernah mati kan ular itu. Habis itu melungsungi lagi. Melungsungi apa namanya itu? Ganti kulit terus dia muda terus. Karena ular itu makanya mohon maaf, agama-agama yang sesat itu rata simbolnya ular, naga atau apa. Ya mati contoh mohon maaf nyiblorong. Ya. Nyiblorong itu kan kalau kita mencari pesugihan ke pantai selatan, nyiblorong itu nggak tahu katanya anak buahnya nyirok gitu. Itu nyiblorong. Nanti kita mohon maaf kalau laki-laki katanya berhubungan sama nyiblorong, nanti keluar emas, tapi juga nggak tahu itu mitos. Saya juga belum pernah menyaksikan nyiblorong. Tapi film ya bisa benar bisa tidak. Kenapa? Karena memang jin itu ada. Dan kita mau bersekutu sama siapa? Bersekutu sama malaikat atau bersekutu sama jin. Dan jin itu memang ditangguhkan oleh Allah. Dibiarkan di Al-Quran, tangguh usianya, tangguh kekuatannya, dan dikabulkan doanya untuk menyelesaikan manusia saat dia diusir dari surga karena tidak mau berusaha dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan dia ya Allah tidak apa-apa aku usir dari surga. Yang penting bila tangguh aku, kata Allah ya aku dikata tangguh. Itulah yang namanya jin setan. Tapi Allah alam, saya juga belum pernah menyaksikan mitosnya demikian dari film-film itu orang menakutkan gitu. Demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.